Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Yolanda, kelas 8C, tugas IPA. Materi yang akan dibahas yang pertama nutrisi, yang kedua kebutuhan energi, dan yang ketiga jenis-jenis nutrisi. 1. Nutrisi. 1. Apakah yang dimaksud dengan nutrisi? Nutrisi adalah elemen yang dibutuhkan untuk proses dan fungsi tubuh. 2. Apakah nutrisi penting untuk tubuh? Nutrisi sangat penting untuk tubuh agar mampu menangkal penyakit, menjaga kesehatan dan pertumbuhan. 2. Kebutuhan energi. 1. Apakah tubuhmu membutuhkan energi? Tentu, karena tubuh membutuhkan energi untuk setiap kegiatan mulai dari belajar, berjalan, dan sebagainya. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kebutuhan energi. Yang pertama ada faktor usia atau umur, yang kedua faktor jenis kelamin, yang ketiga faktor massa tubuh atau yang lebih sering dikenal dengan berat tubuh, dan yang terakhir yaitu faktor tinggi badan. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk aktivitas tersebut menggunakan satuan kalori. Sama halnya pada tubuh, jumlah energi yang tersedia dalam makanan juga diukur dalam satuan kalori. Satu satuan kalori menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori, sama dengan 4200 joule. Makanan yang berfungsi sebagai sumber energi yakni seperti nasi, roti, dan pisang. Keseimbangan energi dapat terjadi ketika kalori yang masuk dalam tubuh melalui makanan sama dengan kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme tubuh dan aktivitas otot. Rumus untuk menghitung kebutuhan kalori untuk laki-laki 66,5 ditambah 13,75 dikali berat badan dalam kilogram ditambah 5,003 dikali tinggi badan dalam sentimeter dikurang 6,75 kali usia. Untuk wanita 655,1 ditambah 9,563 dikali berat badan dalam kilogram ditambah 1,850 dikali tinggi badan dalam sentimeter dikurang 4,676 dikali usia. Yang ketiga ada jenis-jenis nutrisi. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ-organ tubuh. Ada 6 jenis nutrisi. Yang pertama karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga protein, yang keempat vitamin, yang kelima mineral, dan yang keenam air. Karbohidrat, lemak, dan protein dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, sedangkan vitamin dan mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin merupakan nutrisi organik yang mendukung karbon. Sebaliknya, nutrisi anorganik seperti air dan mineral tidak mengandung karbon. Jenis-jenis nutrisi. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. 3 jenis karbohidrat. Yang pertama ada gula yang disebut dengan karbohidrat sederhana. Yang kedua dan tiga ada pati dan serat yang disebut dengan karbohidrat kompleks. Contoh karbohidrat dapat ditemukan contohnya pada gula seperti buah, madu, dan susu. Contoh pada pati seperti umbi-umbian, contohnya kentang, dan yang terbuat dari biji-bijian. Dan yang ketiga ada serat seperti
selulosa di dinding sel tumbuhan. Yang kedua ada lemak. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Berdasarkan struktur kimianya, dikenal lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh ialah minyak nabati serta lemak yang ditemukan dalam bijinya. Sedangkan lemak jenuh terdapat pada daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak sawit. Lemak jenuh yang berlebihan dapat meningkatkan penyakit kolesterol. Yang ketiga ada protein. Protein merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Asam amino terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan belerang. Protein yang kamu makan dapat berasal dari hewan atau yang disebut protein hewani, dan dari tumbuhan disebut protein nabati. Protein hewani dapat ditemukan pada daging, telur, susu, dan keju. Sedangkan protein nabati dapat ditemukan pada kacang kedelai, kacang hijau, dan sebagainya. Kacang kedelai salah satu sumber protein yang sangat baik. Jenis reagen untuk mengetahui nutrisi dalam bahasa makanan. Yang pertama ada bahan amilum, reagen Lugol atau kalium iodida, indikator positif yaitu larutan berwarna biru tua. Yang kedua ada bahan gula, reagen Benedict atau Velling A dan Velling B, indikator positif larutan berwarna biru kehijauan, kuning sampai merah bata. Yang ketiga ada bahan protein, reagen Milon atau Bioret, indikator positif larutan berwarna merah muda sampai ungu. Yang keempat ada vitamin. Vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, vitamin yang larut dalam air, yakni vitamin B dan C. Yang kedua, vitamin yang larut dalam lemak, yakni vitamin A, D, E, dan K. Khusus vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari, karena di dalam tubuh ada provitamin D. Jenis-jenis vitamin dan manfaat. Vitamin A menjaga kesehatan mata, kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Sumber dari susu, telur, hati, sereal, wortel, ubi, jalar, labu, dan buah-buahan. Vitamin B mengatur fungsi tubuh, membantu untuk menghasilkan sel darah. Sumber dari gandum, makanan laut, daging, telur, produk susu, sayuran, dan kacang. Vitamin C membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan gusi dan otot, membantu tubuh melawan infeksi. Sumber dari buah jeruk, stroberi, jambu biji, cabai, tomat, brokoli, dan bayam. Dari sari buah jeruk. Vitamin D menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium, pembentukan tulang. Sumber dari kuning telur, minyak ikan, susu, dan susu kedelai. Vitamin E sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan. Penting bagi kesehatan sel-sel darah merah. Sumber dari minyak, sayur, kacang-kacangan, sayur alpukat, gandum, dan biji-bijian. Vitamin K membantu pembekukan darah dan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Sumber dari alpukat, anggur, sayuran hijau, produk susu seperti susu asam, umbi-umbian, biji-bijian, dan telur. Yang kelima ada mineral. Mineral merupakan nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon. Satu jenis makanan yang kita konsumsi ternyata dapat mengandung lebih dari satu jenis zat gizi. Misalnya pada susu, terkandung protein, lemak, serta juga mineral berupa kalsium. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan dan pemeliharaan tulang. Mineral yang dibutuhkan tubuh. Yang pertama ada kalsium, bahan pembentuk tulang, gigi, kerja otot, dan kerja saraf.
sumber dari telur, sayur hijau, kedelai. Yang kedua ada fosfor, membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot serta pembentukan tulang gigi. Sumber dari daging, gandum, dan keju. Yang ketiga ada potasium atau kalium, mengatur keseimbangan air dalam sel, mempercepat hantaran impuls pada saraf dan kerja otot. Sumber dari pisang, kentang, kacang, daging, dan jeruk. Yang keempat ada sodium atau natrium, menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh dan mempercepat hantaran impuls pada saraf. Sumber dari daging, susu, keju, garam, dan wortel. Yang kelima, besi, bahan utama penyusunan hemoglobin pada sel darah merah. Sumber dari daging merah, kacang, bayam, dan telur. Yang keenam ada seng, menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat virus, mengurangi risiko kanker, kesehatan organ vital laki-laki, dan mempercepat penyembuhan luka. Sumber dari kacang-kacangan, biji-bijian, dan gandum. Yang keenam ada air. Air penting bagi tubuh untuk menjaga kelangsungan hidup kamu. Tentu lebih dapat menahan lapar daripada menahan haus. Mengapa demikian? Karena sel-sel tubuh membutuhkan air untuk beraktivitas. Di samping itu, nutrisi yang masuk ke tubuh kamu tidak dapat digunakan oleh sel-sel tubuh bila tidak terlarut dalam air. Ketika tubuh kehilangan air tersebut, harus segera diganti dengan minum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas per hari. Makanan yang mengandung air seperti apel 80% mengandung air dan daging 66% mengandung air. Persentase air dalam tubuh manusia yaitu tubuh manusia mengandung 72% air. Organ-organ yang mengandung air yang pertama ada paru-paru mengandung 92% air. Yang kedua ada darah mengandung 82% air. Yang ketiga ada kulit mengandung 80% air. Yang keempat ada otot mengandung 75% air. Yang kelima ada otak mengandung 70% air. Dan yang keenam ada tulang mengandung 22% air. Air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, mengatur suhu tubuh, pelarut zat gizi lain dan membantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Cukup sekian dan terima kasih. See you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.